Jadi tujuan diadakan yang namanya Pagar Nusa, kita flashback, kembali ke sejarah masa lalu. Kembali ke sejarah masa lalu. Artinya apa? Pagar Nusa yang didirikan, yang dihauli oleh kita sekarang ini, salah satu pendirinya adalah Kiai Jauhari atau Kiai Maksum Jauhari. Dan tak luput yang didirikan ini, semua nilai-nilainya, nilai-nilai yang didirikan di dalam Pagar Nusa ini berada di mana? Di pondok pesantren. Artinya kalian, percuma kalian belajar pencak silat setiap hari, sakti dohiron wabatinan sudah, tapi kalian meninggalkan pondok pesantren, meninggalkan yang namanya asas-asas yang sudah diajarkan oleh Kiai Maksum Jauhari, berarti sama saja kalian telah meninggalkan jati diri kalian sebagai pendekar silat. Oh, pendekar 212, bukan, pendekar silat. Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama adalah kita kenali sejarah dulu. Jas merah ya. Jangan lupakan sejarah. Bahwa didirikannya Pagar Nusa ini tujuannya yang pertama adalah untuk melindungi kiai-kiai saat itu, yang notabene-nya kiai-kiai saat itu banyak dibunuh oleh orang-orang PKI yang menjadi ninja-ninja itu dulu. Bukan ninja Hattori ya, tadi sama kiai itu sudah disebutkan. Nah, sehingga yang pertama ini persoalannya. Kemudian yang kedua, dulu banyak orang yang mendirikan pencak silat hanya untuk sebuah kebanggaan, hanya sebuah kesombongan. Dan jika ada di antara kalian ketika berlatih silat ini hanya tujuannya untuk menyombongkan diri, berarti kalian telah keluar dari asas-asas yang telah ditetapkan oleh pendirinya. Berarti kalian mau ikut siapa? Kalau bukan ikut pendirinya, ikut Pahat. Oh, salah itu. Jadi pertama ini untuk melindungi para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengakomodir banyaknya aliran-aliran silat pada saat itu untuk dijadikan satu, yang disebut dengan Pagar Nusa. Apa itu Pagar Nusa? Pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa. Dilambangkanlah dengan beberapa tulisan-tulisan di dalamnya. Ada lambangnya Pagar Nusa. Dipakai nggak di situ? Ada lambangnya ya. Nah, di dalam lambang Pagar Nusa itu, kalau misalnya kita membaca, itu berbingkai 5. 5 itu artinya apa? Rukun Islam yang 5 dan juga Pancasila. Jadi yang diajarkan ini, kalian tetap berpegang teguh kepada rukun Islam yang 5, kemudian membela atau menjaga melestarikan budaya negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Pancasila. Jadi tidak sembarangan orang yang direkrut. Yang pertama apa? Ya jelas yang direkrut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan rukun Islam yang 5. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan Pancasila, karena tujuannya salah satunya ini, diciptakannya yang namanya Pagar Nusa, kemudian di bawah Pagar Nusa adalah Gasmi. Nah, kemudian di bingkai yang 5 itu ada tingkatan 3. Coba dilihat. Yang punya baju, dilihat itu. Tingkatannya 3. 3 tingkatan itu menunjukkan bahwa di dalam agama ini ada 3 yang perlu diamalkan. Jangan ditinggal. Ini ada 3 yang perlu diamalkan. Nah, yang 3 yang diajarkan itu yang pertama adalah iman. Tentang keimanan kita kepada Allah. Nah, itu yang mau saya omongkan nih, ini pengurus-pengurus. Karena yang kecil-kecil khawatir selesai ini tidak paham. Ini pengurus-pengurus ini kemudian mengajarkan ini kembali. Diingatkan kembali. Kemudian setelah keimanan adalah syariat yang diajarkan. Bukan berarti kalian belajar pencak silat kemudian tidak melaksanakan sholat. Belajar sampai malam, mulai subuh sampai ke subuh-subuhnya kesiangan. Apa gunanya kalian bersilat tapi meninggalkan sholat? Sementara di dalam silat sendiri untuk menjaga kebugaran tubuh, kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai malam ini nanti subuhnya sholat enggak? Ada yang jamin? Insya Allah lambat kan? Subha. Ya. Jadi sholatnya enggak pakai kunut. Ganti ke Muhammadiyah jadi. Jam 8 kan enggak pakai kunut subuhnya. Kalau kunut ketahuan kan? Nah, yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan itu artinya mengajarkan kita untuk patuh, untuk ngerti terhadap tata krama. Ini yang perlu dipegang, nak. Nah, sampean belajar pencak silat, kalau nggak ngerti sopan santun, nggak tahu tata krama, nggak tahu kepada adab,
mana yang tua, mana yang dianggap tepuh, mana yang dianggap setara dengan kalian semua. Ini dianggap gagal kalian mengajarkan pencak silat yang notabene-nya pencak silat kalian ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang disebut dengan pagar Musa. Yang terpenting di dalamnya, coba dilihat. Ada kan ya? Yang terpenting lagi di dalamnya, di situ ada bahasa la ghaliba illa billah. Apa artinya itu? La ghaliba illa billah, tiada kemenangan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Murni kita bisa, kita menang, sampean naik kelas, sampean bisa pencak sana pencak sini, itu semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kitanya sendiri, tapi bantuan dari Allah Subhanahu